Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengalamanku pertama kali aku jualan di teras rumah ya teman-teman. Nah, aku di sini mau membalas komentar bunda-bunda atau teman-teman yang banyak banget komentar di videoku, terutama buat Kak Kartika yang sudah komentar di videoku kemarin. Terima kasih. Beliau berkomentar awal mula jualan di teras rumah itu gimana Kak, supaya teman-teman itu bisa menginspirasi ikut jualan gitu. Oke, terima kasih Kak Kartika sudah berkomentar di videoku. Nah, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman. Awal mula aku jualan itu di tahun 2021 ya. Itu awal-awal Covid gitu, teman-teman. Nah, di situ tuh aku masih bingung mau jualan apa. Karena waktu itu masih ini ya, awal-awal Covid itu masih bingung mau jualan apa. Terus aku dapat ide dari temen aku jualan es gitu. Tapi kalau jualan es di sini sudah banyak yang jualan es, kata aku begitu. Nggak apa-apa, rezeki orang itu masing-masing. Siapa tahu rezeki kamu ada di situ, kata temen aku seperti itu. Terus oke, di situ aku coba teman-teman. Nah, karena aku kebentur sama modal ya, modal aku itu nggak ada. Terus aku cuman mau punya modal itu 500.000. Di situ aku coba buat jualan secukup-cukupnya, aku cukup-cukupin ya, karena 500.000 itu kalau buat jualan mungkin nggak begitu banyak ya. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu itu ada aja gitu yang buat nambahin gitu. Terus di awal aku jualan itu juga cuman ada es-esan ya teman-teman, es-esan seperti teh jus, Marima, Sisri, terus sosis bakar, sosis goreng, bakso goreng, terus otak-otak. Nah, seperti itu. Awal mulanya aku belum selengkap ini dan nggak sebesar ini ya, itu kecil banget, cuman mungkin berapa renceng aja, esnya juga nggak lengkap ya. Terus di situ aku alhamdulillah banget punya teman baik-baik ya. Dari pihak agen pun nawarin aku buat ambil dulu apa ya, es-esannya ini, nanti dibayarnya kalau sudah ada, kalau belum ada nggak apa-apa. Terus juga aku punya temen yang ini ya, dia itu bukan ngasih sih ya, modalin aku gitu dari blender, termos, kompor, terus tempat air, tabung gas, dan yang lain-lain. Itu banyak banget dia modalin aku itu. Nah, temen aku tuh bilang nanti gak usah dibalikin, kalau emang belum ada nggak apa-apa buat kamu jualan dulu. Tapi alhamdulillah banget, pokoknya dalam hati aku gini teman-teman, dalam waktu 6 bulan aku harus bisa balikin semua modal yang udah teman-teman aku berikan. Udah dibantu ya, kalau kita dibantu sama orang yang sudah baik itu rasanya gimana ya, kalau orang baik itu kita harus bisa balikin yang lebih baik gitu loh. Kalau aku tuh nggak takut sama orang jahat teman-teman, tapi aku takut sama orang yang udah baik. Aku takut kalau nggak bisa bales kebaikannya gitu. Jadi aku berusaha aku bales kebaikannya dia ya. Semoga teman-teman yang sudah bantu aku dari awal sampai saat ini, semoga selalu diberi kesehatan ya. Sukses buat kalian semua. Kalian adalah teman-teman baik yang selalu support aku. Nah, tujuanku di awal aku jualan itu untuk bantu suami ya, karena pas awal Covid itu keuangan memang bener-bener mungkin gak usah
ceritain teman-teman tahu ya awal-awal COVID itu seperti apa. Nah di situ aku niat banget bantu suami, karena aku nggak mungkin teman-teman kalau harus diem buat nungguin suami itu rasanya aduh berat banget ya. Gimana caranya aku bisa bantu suami dan bisa membalikkan keadaan lagi lebih baik gitu ya. Nah di situ aku mencoba, aku udah yakin aja pengen jualan es-esan seperti ini, semoga ada rezekinya di sini gitu. Aku yakin, alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini masih diberi kesehatan sama rezeki yang barokah. Nah buat teman-teman kalau mau jualan itu jangan ragu teman-teman. Kita jualan seperti ini nggak usah harus tempat yang besar atau ruko gitu ya, cukup di teras rumah atau enggak di kontrakan depan rumah itu juga bisa. Itu nggak usah harus tempat yang besar, kecil pun kalau kita manfaatin itu bisa buat jualan. Nah jualan yang kecil-kecil itu tidak harus es ya, bisa seperti pulsa, bisa seperti jualan online, bisa jualan sabun, atau bisa jualan yang lain. Itu banyak banget kalau kita mau jualan di teras rumah. Tapi kita harus lihat keadaan di lingkungan kita ya. Kalau memang lingkungan kita banyak anak-anak, itu kita boleh jualan es apa makanan anak-anak. Tapi kalau memang anak-anaknya kurang, teman-teman bisa jualan yang lain ya, seperti pulsa atau jualan online itu juga bisa ya, tidak harus jualan es seperti ini. Karena di lingkungan aku itu rame, banyak anak-anak, jadi aku mutusin buat jualan es gitu. Teman-teman jangan ragu atau nanti nggak laku nih, gimana nih udah banyak yang jualan es. Nggak boleh gitu ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Allah itu tahu kalau kita mau berusaha pasti semua itu ada jalannya. Nah kalau kita jualan di teras rumah itu fokus sama jualan kita sendiri teman-teman, jangan menengok ke sebelah, ke samping, ke atas, ke depan, itu nggak perlu dan nggak penting. Seandainya tetangga kita itu jualan es apa di sebelah kita jualan es apa jualan makanan yang sama, itu nggak apa-apa teman-teman, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi jangan sibuk memikirkan dagangan orang lain ya, tapi sibuk memikirkan dagangan sendiri, gimana supaya dagangan kita itu tetap laku, diminati sama anak-anak, terus banyakin menu-menu ide-ide jualan gitu. Nah terus satu, jangan banyak libur ya. Kalau kadang hari ini sepi terus besok libur, nggak mau jualan, kemarin sepi banget, nggak boleh gitu. Karena rezeki itu kita nggak tahu, mungkin hari ini sepi besok rame. Orang jualan itu unik ya teman-teman, kita nggak bisa menebak hari ini rame atau sepi, itu kita tidak tahu. Yang kita pikirin itu kadang-kadang gini, kayaknya hari ini sepi, tapi kadang meleset teman-teman. Nggak boleh gitu, kita harus yakin bahwa hari ini tuh ada rezeki yang kita terima, sedikit atau banyak itu harus bersyukur. Walaupun kita jualan cuman 1.000 apa 500, itu untung dari kita ya, atau enggak cuman 1.000 apa 2.000 apa 500, itu kita nggak boleh mengeluh, atau kita harus banyak bersyukur. Dari yang 1.000 sampai yang 500 apa 2.000, kalau kita banyak-banyak bersyukur itu alhamdulillah banget, nanti bakal ditambah yang banyak sama yang di atas ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah niat terus siapin ada modal, dan modal pun nggak usah harus besar-besar ya, cukup seandainya teman-teman nggak ada uang 500.000, 300.000 itu juga bisa ya, lumayan. 300.000 itu bisa dibagi sama yang lain. Seandainya cukup di SS, yang lain-lain nanti ya bisa dicicil sambil berjalannya waktu. Itu teman-teman harus bisa nabung gitu. Terus teman-teman harus fokus sama usaha sendiri. Lengkapi kalau bisa ya teman-teman, ini berjalannya waktu, teman-teman harus bisa melengkapi bahan-bahan di toko teman-teman supaya rame. Terus kalau di warung kita itu banyak pilihan, pasti anak-anak itu suka banget jajan di tempat kita.
Kalau kita jualan yang seperti ini itu terutama kita kan karena anak kecil ya yang jajan di sini, jadi kita tuh harus ramah. Jadi penjual tuh kita harus ramah, harus baik supaya mereka itu seneng ya datang ke warung kita. Terus kalau kita jualan yang seperti ini, kalau ada seblak, terus ada kayak makan makanan yang lain, menu-menu yang lain, itu tetap harus menjadi versi diri sendiri ya teman-teman. Jadi orang nanti kalau mau jajan itu aku mau jajan di tempat warung jajan Mama Diva, soalnya dia seblaknya itu rasanya beda loh sama yang lain. Nah biasanya pelanggan aku seperti itu teman-teman. Jadi di tempatku mereka sudah tahu seperti apa rasa seblak di aku, dan kita tuh harus jadi diri sendiri, punya versi sendiri ya. Jadi orang itu mudah ngapalin kita gitu. Apalagi buat teman-teman bunda-bunda semua yang punya anak sekolah ya. Kalau kita jualan yang seperti ini itu bisa membantu keuangan Pak suami ya, meringankan beban suami kita. Terus kalau kita punya anak sekolah yang sudah besar, terus butuh biaya banyak, kalau kita punya usaha sendiri, setidaknya kita punya usaha sendiri itu bisa membantu keuangan kita ya. Jadi tidak terlalu merepotkan gitu. Nah buat teman-teman bunda-bunda yang pengen jualan kayak aku ini, ayo dimulai dari sekarang. Niatin, sholawatin, jangan jadi penonton terus teman-teman, tapi teman-teman harus mencoba jadi pemain. Nanti kalau sudah tahu hasilnya, teman-teman pasti senang. Kenapa nggak dari dulu ya gitu. Kalau kita jualan yang seperti ini tuh harus banyak sabar ya, tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh, karena jualan yang seperti ini memang uangnya kecil ya, tidak besar seperti yang lain. Dari 1.000, 2.000 kita ngumpulin itu memang harus butuh perjuangan dan kesabaran. Intinya kita ya harus sebisa mungkin bersyukur yang banyak ya, supaya nanti ditambah yang lebih banyak gitu. Terus buat bunda-bunda semua, kalau jualan yang kayak aku ini di tempatnya sono sepi ya, atau enggak kurang peminatnya, coba bunda-bunda itu menunya ditambahin atau enggak diganti sama menu-menu yang lain. Kalau kita jualan itu harus siapin ide-ide kreatif, ide-ide jualan yang bisa kita jual di teras rumah yang berbeda dari yang lain ya. Kalau kita jualan harus ngikutin kemauan si anak-anak. Nah menu-menu yang kita jualan itu juga harus ganti-ganti ya teman-teman. Seandainya hari ini lagi rame makaroni, atau lagi rame di mie sakura, atau emang lagi viralnya makanan yang lain, itu teman-teman harus ikut mencoba ya, karena anak-anak itu selalu penasaran dengan makanan-makanan yang baru. Kalau teman-teman tidak mencoba makanan-makanan yang baru atau ide-ide jualan yang baru, itu bakal ketinggalan sama yang lain teman-teman. Nah teman-teman harus siap dengan ide-ide jualan yang baru supaya warung kita itu tetap berjalan ya. Nah seandainya teman-teman itu warungnya masih sepi atau peminatnya kurang, itu kan bisa ditambah sama jualan yang lain ya. Seandainya jualan es, jualan seblak, terus di situ juga teman-teman jualan online, jualan pulsa, jualan sabun atau yang lain. Seandainya teman-teman ada modal, itu lebih bagus karena lebih komplit, itu lebih bagus ya. Orang-orang itu lebih suka kalau jualan satu toko tapi bermacam-macam
jualan itu lebih diminati ketimbang kita jualannya sedikit. Semoga videoku ini menginspirasi dan memotivasi buat teman-teman dan bunda-bunda semua ya. Karena kalau kita jualan seperti ini itu harus dari hati dan niat yang baik. Yang bisa merubah kita lebih baik itu cuman diri kita sendiri, teman-teman. Orang lain itu tidak bisa. Orang lain itu cuman mengasih support, terus cuman nggak bisa ya. Yang bisa merubah diri kita lebih baik ya cuman diri kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus bisa belajar buat mandiri. Walaupun pak suami kita itu punya penghasilan ya, tapi tidak salah kalau kita selalu mencoba jualan apapun itu, karena kita tidak pernah tahu kedepannya itu seperti apa. Kalau kita sudah punya usaha sendiri, suatu saat kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Nah itu kita sudah siap buat kedepannya seperti itu. Nah ayo teman-teman, apa bunda-bunda semua, pokoknya harus jadi wanita yang mandiri, yang harus bisa menjadi kebanggaan anak-anak dan keluarga ya, menjadi kebanggaan buat pak suami, jadi kebanggaan buat anak-anak kita. Kalau kita kreatif, kita mau usaha, kita mau jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, itu semoga semuanya bisa lebih baik ya. Pokoknya buat teman-teman semangat buat jualannya, yang berjualan, terus yang kalau mau mulai usaha semoga usahanya lancar, terus semoga makin berkembang. Buat teman-teman semua, kalau yang masih bingung mau jualan apa, semoga videoku ini menginspirasi buat teman-teman. Sukses buat semuanya teman-teman yang lagi jualan atau lagi usaha. Semoga makin besar usahanya dan selalu diberi kesehatan dan kesabaran. Terus kalau yang masih bingung mau jualan apa, semoga teman-teman bisa ngikutin ini ya. Nggak usah besar-besar dulu, dari yang kecil dulu. Nanti teman-teman bisa seperti aku kalau teman-teman itu mau belajar dari yang kecil dulu. Nah, kita harus menyisihkan uang untuk menambah di warung kita ya. Supaya warung kita itu makin besar, kita setiap hari itu harus ada uang yang kita tabung. Nah, seperti apa dan gimana caranya kita menyisihkan uang dari hasil kita jualan di teras rumah? Nanti aku bikin videonya lain waktu ya teman-teman. Kalau kita bahas di sini semua bakalan panjang banget ya durasinya. Nanti lain waktu aku mau berbagi caranya menyisihkan uang di warung kita supaya warung kita tetap berjalan terus ya. Nah, ini adalah videoku dan ini adalah tentang pertama awal aku jualan di teras rumah. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindakan, mohon dimaafin ya teman-teman. Seandainya ada yang salah. Oke, terima kasih yang sudah nonton videoku, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.